彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao yang tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian. Penguasa yang berat bertabrakan dengan angin telapak tangan, dan suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari kaki Xiao yang menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali kakinya mendarat, ruang itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan ganas ini oleh lelaki tua dengan nama keluarga bayi itu kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung tak berdaya Xiao Yan, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram ketika mereka mendarat di Song Qing karena orang yang tiba-tiba berhenti Xiao Yan dari membunuh Chen Xian adalah dia. Song Qing tidak menunjukkan banyak ketakutan ketika dia melihat mata gelap dan gelap Xiao Yan yang melihat ke atas. Xiao Yan tidak berkomentar dengan kata-kata kasar Song Qing. Matanya melirik elder lain dari sekte Xuan mendalam, yang telah direcoki oleh Earth Demon Puppet ke titik tidak bisa bergerak. Perintah dikeluarkan dari hatinya dan Earth Demon Puppet berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, muncul seperti penjaga setia. Ekspresi Song Qing juga berubah sedikit ketika dia mendengar suara gemuruh lelaki tua itu. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan menyerang dengan kejam. Menjadi orang yang tidak berguna bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan dibandingkan terbunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda sedikit pun terpengaruh oleh ini. Chen Xian telah berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik yang berbeda, sepertinya dia sudah menjadi mayat dingin. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus belajar beberapa konsekuensi yang harus dia hadapi ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Berbagai hal telah menjadi seperti ini dan tidak ada yang dapat memulihkan situasi. Pecahnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Kamu mungkin bisa meminta bantuan dari Pil Tower setelah ini selesai. Tempat di mana mata Xiao yang terfokus adalah di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Sudut mulut pria ini perlahan diangkat menjadi senyum aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyipit lebih ketika sudut mulut itu mengungkapkan senyum aneh. Orang berpakaian hitam misterius ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Douzuns. Pertemuan pil ini memang tempat yang dipenuhi para ahli tersembunyi. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia merasakan kekuatan besar dari orang misterius, berpakaian hitam ini. Bahwa itu dua sesepuh dari sekte Xuan mendalam segera menjadi marah ketika melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama dan bergegas menuju Xiao Yan dengan membunuh aura di seluruh tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan kedua sesepuh senior mendiang sekte ini, yang turun marah. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju 10.000 Medicinal Mountain Range yang luas dan tak berujung. Setelah itu, dia bergerak bolak-balik di atas langit sesaat sebelum akhirnya bergegas ke bagian dalam pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiao Yan adalah energi padat di dalam pegunungan ini.
Tidak heran itu disebut 10.000 Medicinal Mountain Range. Dengan energi alami dari tempat ini, tidaklah aneh jika ia menumbuhkan banyak harta alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan terus-menerus dari sihir beasts bisa didengar di seluruh pegunungan ini. Mungkin itu karena manusia terus menerjang di baru-baru ini, tetapi raungan tampaknya mengandung niat membunuh kekerasan tambahan. Setelah terinfeksi oleh benih liar dan ganas di tempat ini, hewan ajaib ini jauh lebih ganas daripada mereka di dunia luar. Xiao Yan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia merajut alisnya saat dia menyapu matanya di semua tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia bisa merasakan cukup banyak aura luar biasa kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini, yang paling menakutkan adalah di arah timur laut. Mata Xiao Yan memandang ke timur laut. Itu terlihat sebagian di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut, "Jika aku menebak dengan benar, aura di arah utara timur harus menjadi yang terkuat di pegunungan ini. Ini seharusnya menjadi hewan terakhir dari 10.000 pegunungan obat yang telah disebutkan oleh Song King." Magical Beast dengan setengah kaki ke peringkat ke-8. Keberadaan seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Douzun akan sedikit merasa rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari Magical Beast peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, binatang ajaib yang bisa mencapai peringkat seperti itu pasti bukan binatang biasa. Bahkan mungkin memiliki garis darah binatang buas dari zaman kuno. Jika ini kasusnya, itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Binatang sihir dengan garis darah binatang buas dari zaman kuno mirip dengan klan aneh manusia yang telah diturunkan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus. Joy melintas matanya. Pil Soul Serum ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk bercampur dengan Core Soul Marrow. Benda ini sangat langka. Itu tidak terduga bahwa itu dia dapat menemukannya di sini. Itu memang Pil Soul Serum. Sukacita di mata Xiao Yan menjadi lebih intens setelah melihat apa itu. Namun, dia tidak dengan ceroboh menagih keluar. Dia sadar bahwa itu harta seperti itu akan dijaga oleh binatang ajaib. Xiao Yan menjilat mulutnya. Dia merenung di mana itu bisa sesaat sebelum dia bergeser matanya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar. Tempat itu adalah sumber aliran. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Satu tidak dapat melihat bagian bawahnya hanya dengan sekilas. Hah? Xiao Yan ragu-ragu ketika tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat jarak yang cukup dekat. Sisik-sisik itu seukuran telapak tangan. Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Sisik-sisik itu secara acak jatuh di sekitar tempat itu dan sebagian lagi meluas ke kolam yang dalam. Kilatan melintas di mata Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu setelah ia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam dalam. Setelah itu, dia diam-diam menarik beberapa ratus meter. Selanjutnya, ia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari storage ring miliknya. Pohon buah ini berwarna biru es. Itu hanya sekitar setengah kaki dalam ukuran dan di ujungnya duduk seukuran buah berwarna biru. Udara di sekitarnya menjadi lebih lembab ketika buah ini muncul. Energi afinitas air mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon immortal air Drunken Cloud. Buah di atasnya disebut buah cloud air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik kuat untuk beberapa hewan ajaib air afinitas. Selain itu, energi di dalamnya sangat luas, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan mabuk khusus di dalamnya. Xiao Yan tersenyum diam-diam di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Hatinya mengandung beberapa kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk berurusan dengan Snake Tiger air misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Setelah semua, jika beberapa Magical Beast lainnya tertarik olehnya, semua hal akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiao Yan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang mendalam. Ini memang peringkat 7 Mysterious Water Tiger Snake.
Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah aura itu muncul. Ini menghasilkan gelombang busa yang diciptakan oleh air yang terciprat. Sosok hitam ini cukup pendek. Itu hanya 2 meter atau lebih panjangnya. Tubuhnya ditutupi oleh sisik berwarna biru, dan garis-garis pada sisik itu muncul seperti pola harimau. Secara sekilas, itu memancarkan aura ganas. Mulutnya yang besar dan liar menunjukkan kilatan dingin. Sepasang mata ular terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika melihat Tiger Snake air misterius muncul. Itu mungkin tampak sangat kecil, tetapi jika itu memasuki mode tempur, kemungkinan besar itu akan membengkak menjadi 100 meter. Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Xiao Yan tahu buah cloud air telah berlaku saat Tiger Snake air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan keras dan memecahkan tirai. Setelah itu, dia meringkuk tangannya dan nyala itu menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar itu. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiao Yan mengeluarkan kotak batu giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar. TL, Grandaunt ini mengacu pada wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang mengandung sakit hati besar tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. 2 binatang ajaib di pintu masuk aula mengangkat mata mereka ketika mereka mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala mereka dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Di bagian terdalam dari aula batu besar, adalah bidang yang sangat luas. Pada saat ini, lapangan itu ditumpuk dengan sejumlah bahan obat yang tertata rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan segera tercengang. Karena dia takut bahwa itu Tiger Snake air misterius akan mengejar, Xiao Yan telah bergegas pergi liar setelah menyembunyikan auranya. Baru kemudian dia perlahan-lahan melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Daerah yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang tebal. Selain itu, Xiao Yan juga mampu merasakan aura yang sangat kuat dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggu dia. Xiao Yan merajut alisnya sambil merenung sejenak. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Chaoying. Sebaliknya, itu karena kegiatan kelompok mereka telah menciptakan pasti akan menarik perhatian beberapa Magical Beast peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di sisi mereka. Mata Xiao Yan menyapunya sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Jantung Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin setelah melihat ini. Hati Xiao Yan telah tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Jantung Xiao Yan tiba-tiba bergerak ketika dia tenggelam dalam pikirannya. Tatapannya beralih ke cekungan-cekung itu dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabiskan semua orang ini. Song Qing dan Chaoying adalah orang-orang yang berpotensi bertarung memperebutkan tempat juara dalam gathering ini. Jika 2 orang ini terbunuh, pikiran ini terbang di dalam hati Xiao Yan karena keterkejutan tanpa sengaja muncul di dalam matanya. Pria berbaju hitam ini benar-benar ganas. Tuan, apa yang kamu maksud dengan ini? Apakah kamu berencana untuk menyerang kita semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam baskom ini. Song Qing saat ini menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba meluncurkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis telah tewas di tangannya. Kelompok Chaoying dan Song Qing sangat terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya mereka sebenarnya dari geng yang sama dengan pria berpakaian hitam itu. Hanya siapa orang-orang ini? Mata Xiao Yan menyusut ketika dia melihat pria berpakaian hitam ini mengintervensi. Para alkemis di medan perang, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat mereka. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Douzong.
Oleh karena itu, selusin pelas sosok hitam mengalami kesulitan makan pada mereka ketika mereka berkumpul bersama. Cao Ying, yang biasanya mengenakan senyum mempesona di wajahnya, saat ini memiliki ekspresi hijau. Dia spesial sejak dia muda. Ada banyak penjaga yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Keke, aku cukup tertarik dengan jiwa kamu. Jika kamu dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar kamu akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa berikutnya dari Menara Pil. Keluar! Sebelum Xiao Yan bisa menarik diri setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak keluar.